Bro, lu pernah ngerasa otak lu suka ngeblank? Atau gampang lupa, susah fokus, gampang stres? Bisa jadi tanpa sadar ada kebiasaan buruk yang tiap hari lo lakuin, dan itu pelan-pelan merusak otak lo sendiri. Di video ini gue bakal kasih tahu 10 kebiasaan buruk yang ternyata bisa bikin otak lo makin lemah, plus gimana cara ngatasinnya. Jadi jangan skip bro, karena bisa jadi salah satunya lagi lo jalanin sekarang. Bro, kebiasaan pertama yang bisa pelan-pelan merusak otak lo adalah kurang tidur. Gue tahu banget, banyak dari kita ngerasa bangga kalau tidur cuma 3-4 jam sehari. Katanya sibuk kerja, sibuk ngejar target, atau begadang main game sama nongkrong. Tapi bro, kurang tidur itu kayak lo maksa motor lo jalan terus tanpa pernah dimatiin. Awalnya masih bisa ngebut, tapi lama-lama mesinnya panas, aus, dan akhirnya mogok. Efek buruk kurang tidur. Otak jadi gampang blank, susah fokus dan gampang lupa. Mood berantakan, gampang marah atau baper. Produktivitas malah turun. Jadi bukannya makin produktif, malah makin lemot. Sama kayak laptop yang lu pakai, terus tanpa restart, lama-lama ngehang sendiri. Solusinya, usahain tidur 6-8 jam sehari. Kalau sibuk banget, coba atur pola dengan power nap 15-20 menit di siang hari. Itu udah cukup ngeriset otak lo. Jauhkan HP sebelum tidur, karena layar biru bikin otak lo mikir terus, padahal harusnya istirahat. Gue punya temen bro, dia kerja keras gila-gilaan, tidurnya paling 3 jam tiap hari. Awalnya kelihatan keren, selalu produktif. Tapi setelah setahun, dia sering pusing, gampang lupa janji, bahkan sempat kecelakaan kecil gara-gara ngantuk di jalan. Akhirnya, dia sadar, tidur itu bukan buang-buang waktu, tapi investasi buat otak lo tetap tajam. Jadi bro, jangan bangga kalau lo kurang tidur, karena tidur cukup itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Nah, sekarang kita masuk ke kebiasaan buruk nomor 2. Bro, kebiasaan kedua yang sering banget ngerusak otak kita tanpa sadar adalah kebanyakan main HP. Lo sadar nggak sih, kadang kita cuma mau buka HP sebentar, tiba-tiba udah 2 jam scroll TikTok, IG, atau YouTube Shorts. Dan parahnya, setelah itu otak lo kerasa capek, tapi lo nggak dapet apa-apa. Kayak makan junk food. Kenyang sih, tapi gizinya 0 besar. Efek buruk kebanyakan main HP. Fokus gampang buyar, otak lo kebiasaan multitasking nggak jelas. Dopamine overload, bikin lo susah nikmatin hal-hal sederhana. Susah tidur karena kebiasaan main HP sebelum tidur. Bandingin diri sama orang lain, bikin insecure. HP itu kayak pisau bro, kalau lu pakai bener, bisa jadi alat produktif. Tapi kalau lu salah pakai, bisa nusuk diri lu sendiri. Jadi gimana solusinya? Batasin screen time harian. Misalnya maksimal 2 jam buat hiburan. Pakai HP buat hal produktif, belajar, kerja, atau cari inspirasi. Coba digital detox sehari tanpa HP. Atau minimal matiin notif biar otak lo nggak terus-terusan dipancing. Gue pernah bro, sehari full tanpa HP karena HP gue rusak. Awalnya panik, kayak ada yang hilang. Tapi lo tahu apa yang terjadi. Gue jadi bisa ngobrol lebih lama sama keluarga, tidur lebih nyenyak, dan otak gue kerasa lebih fresh. Dari situ gue sadar, kadang otak kita butuh istirahat dari notifikasi. Jadi bro, ingat, lo yang pegang HP, jangan sampai HP yang megang lo. Nah, sekarang kita masuk ke kebiasaan buruk nomor 3. Bro, kebiasaan ketiga yang bikin otak lo makin tumpul adalah jarang olahraga. Gue tahu banyak orang mikir olahraga itu cuma buat bikin badan jadi six pack. Padahal bro, olahraga itu bukan cuma buat otot, tapi juga bahan bakar buat otak lo. Bayangin otak lo kayak mesin mobil. Kalau lo nggak pernah panasin dan jalanin, lama-lama mesin berkarat, lemot, dan gampang rusak. Efek buruk jarang olahraga. Aliran darah ke otak berkurang, bikin lo gampang ngantuk dan susah fokus. Mood jadi gampang drop, lebih rentan stres dan cemas, ingatan melemah, otak kurang latihan buat tetap tajam. Tubuh gampang capek, akhirnya mental juga ikutan lelah. Solusinya gampang bro, lo nggak perlu langsung maraton 10 km. Cukup jalan kaki 20-30 menit sehari. Lakukan stretching atau olahraga ringan tiap pagi. Kalau bisa, tambahin olahraga yang lo suka. Futsal, basket, atau sekedar push-up di rumah. Intinya, bikin badan lo gerak. Karena begitu badan lo aktif,
otak lo ikutan fresh. Gue punya temen kerja kantoran. Dia tiap hari duduk di depan komputer dari pagi sampai malam, jarang olahraga. Awalnya sih fine-fine aja, tapi lama-lama gampang sakit kepala, gampang lupa, bahkan gampang marah. Pas dia mulai rutin jogging 3 kali seminggu, hidupnya berubah. Katanya tidurnya lebih nyenyak, otaknya lebih enteng, dan kerjaan lebih gampang kelar. Jadi bro, jangan malas gerak. Ingat, olahraga bukan cuma soal badan sehat, tapi juga bikin otak lo tetap tajam. Sekarang kita lanjut ke kebiasaan buruk nomor 4. Bro, kebiasaan keempat yang sering banget bikin otak lo drop kualitasnya adalah pola makan buruk. Lo sadar nggak, apa yang lo makan itu langsung ngaruh ke cara otak lo kerja. Kalau lo sering makan junk food, minuman manis berlebih, atau fast food tiap hari, sama aja lo kasih bensin oplosan ke mesin Ferrari. Otak lo itu Ferrari bro, tapi kalau lo isi pakai bensin murahan, lama-lama mesinnya rusak. Efek buruk pola makan buruk. Terlalu banyak gula, bikin resistensi insulin, akibatnya aliran energi ke sel otak terganggu. Lo jadi gampang ngantuk dan susah fokus. Lemak trans dan junk food meningkatkan peradangan, inflamasi dalam tubuh, termasuk di otak. Akibatnya risiko penyakit kayak Alzheimer bisa naik. Kekurangan vitamin B kompleks bikin produksi neurotransmitter kayak dopamin dan serotonin terganggu. Lu jadi gampang stres dan gampang bad mood. Dehidrasi, kurang cairan bisa bikin penurunan kognitif sementara, mirip kayak otak lo lemot loading. Solusinya bro, atur asupan makanan lo. Perbanyak makan makanan dengan omega 3, misalnya ikan, alpukat, kacang-kacangan, buat regenerasi sel otak. Konsumsi sayur dan buah berwarna, brokoli, bayam, blueberry, karena tinggi antioksidan yang bisa lawan radikal bebas. Ganti minuman manis dengan air putih, minimal 2 liter sehari. Jangan skip sarapan karena kadar glukosa stabil di pagi hari bikin lo lebih fokus kerja. Gue pernah ngerasain sendiri bro. Waktu kuliah, tiap hari sarapannya gorengan sama es teh manis. Rasanya enak sih, tapi jam 10 pagi udah nguap-nguap, susah nyerap pelajaran. Pas gue ganti sarapan ke oatmeal sama buah, bedanya jauh banget. Gue lebih fokus, nggak gampang ngantuk, dan kepala nggak berat. Jadi bro, ingat, lo adalah apa yang lo makan. Kalau lo makan sampah, jangan heran otak lo juga ikutan jadi tempat sampah. Sekarang kita masuk ke kebiasaan buruk nomor 5. Bro, kebiasaan buruk kelima yang bisa benar-benar ngerusak otak lo adalah multitasking berlebihan. Gue tahu, di dunia kerja sekarang, multitasking itu sering dianggap keren. Lo bisa ngerjain banyak hal sekaligus, katanya lebih produktif. Tapi faktanya, otak kita tuh bukan prosesor komputer dengan banyak core, bro. Otak kita lebih mirip single core, alias cuma bisa fokus penuh ke satu hal dalam satu waktu. Kalau lo maksain multitasking, yang terjadi bukan efisiensi, tapi justru cognitive overload atau kelebihan beban kognitif. Efek buruk multitasking, cognitive switching penalty. Setiap kali otak lo pindah tugas, butuh waktu beberapa detik untuk refokus. Akhirnya kerjaan lebih lama selesai. Memicu peningkatan kortisol, hormon stres, bikin lo gampang tegang dan emosi naik turun. Menurunkan working memory capacity alias kemampuan otak menyimpan informasi jangka pendek. Studi dari Stanford University bahkan nunjukin orang yang sering multitasking lebih rentan mengalami gangguan konsentrasi dan sulit membedakan informasi penting versus enggak penting. Solusinya bro, pakai metode single tasking, fokus ke satu tugas sampai kelar, baru lanjut yang lain. Cobain teknik Pomodoro. Kerja fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Ini bikin otak lo tetap fresh. Buat daftar prioritas harian, to-do list. Jangan semua diembat sekaligus, tentuin mana yang paling penting. Kalau bisa, matiin notifikasi HP pas lagi kerja biar nggak ke-distract. Gue punya pengalaman bro. Dulu gue suka ngerjain tugas sambil buka medsos, sambil denger musik yang heavy, sambil chat juga. Hasilnya, kerjaan jadi berantakan, lama banget kelar, dan kepala pusing. Begitu gue coba single tasking, hasil kerja lebih rapi, waktunya lebih efisien, dan otak gue nggak gampang capek.
Jadi bro, multitasking itu bukan tanda lo hebat, tapi tanda lo lagi nyiksa otak lo sendiri. Ingat, fokus itu senjata. Sekarang kita lanjut ke kebiasaan buruk nomor 6. Bro, kebiasaan buruk berikutnya yang diam-diam bikin otak lo rusak adalah kurang tidur berkualitas. Lo pernah ngerasain kan besoknya abis begadang, kepala berat, susah mikir, gampang marah. Itu bukan sekadar ngantuk biasa bro. Tidur itu ibarat tombol reset buat otak lo. Kalau lo kurang tidur, otak lo nggak sempat bersih-bersih, dan akhirnya performa lo drop. Efek buruk kurang tidur. Saat tidur dalam fase deep sleep, otak melakukan proses lymphatic clearance. Sistem yang membersihkan racun dan sisa metabolisme otak, termasuk beta amyloid, zat yang kalau numpuk bisa bikin Alzheimer. Kurang tidur menurunkan fungsi hipokampus, bagian otak yang ngatur memori. Akibatnya, lo gampang lupa. Produksi hormon melatonin terganggu, bikin jam biologis tubuh, circadian rhythm, berantakan. Meningkatkan kadar kortisol, bikin stres tambah parah. Jadi apa yang bisa lo lakuin bro? Tidur 7-8 jam tiap malam, usahain konsisten jam tidurnya. Hindari cahaya biru dari HP laptop 1 jam sebelum tidur, karena bisa ganggu produksi melatonin. Ciptain ritual sebelum tidur. Baca buku ringan, meditasi, atau stretching. Jaga suhu kamar tetap sejuk, sekitar 18-20 derajat Celcius, biar kualitas tidur lebih nyenyak. Gue dulu tipe orang yang ngerasa tidur itu buang-buang waktu. Tapi pas gue paksain begadang terus, hasil kerjaan malah berantakan, mood kacau. Bahkan pernah hampir kecelakaan pas nyetir karena ngantuk berat. Dari situ gue sadar, tidur itu investasi buat kesehatan otak gue. Jadi bro, jangan sombong kalau bisa begadang tiap hari. Itu bukan tanda produktif, tapi tanda lo lagi bunuh otak lo pelan-pelan. Sekarang kita lanjut ke kebiasaan buruk nomor 7. Bro, kebiasaan buruk nomor 7 ini sering nggak disadarin. Padahal efeknya gila banget buat otak. Yaitu, terlalu sering terpapar kebisingan kronis. Lo sadar nggak? Sekarang kita hidup di dunia yang super bising. Klakson di jalan, motor knalpot brong, musik keras, sampai notifikasi HP tiap menit. Awalnya lo pikir biasa aja, tapi kalau kebisingan ini terus-terusan, otak lo bisa rusak pelan-pelan bro. Efek buruk kebisingan kronis. Kebisingan memicu pelepasan hormon stres kayak kortisol dan adrenalin. Kalau kadarnya tinggi dan kronis, bisa merusak hipokampus, bagian otak yang ngatur memori. Mengganggu neuroplasticity, bikin otak lo susah adaptasi sama informasi baru. Tingkat kebisingan tinggi dalam jangka panjang terbukti meningkatkan risiko cognitive decline alias penurunan fungsi kognitif. Bahkan WHO pernah nyebut, kebisingan lingkungan bisa jadi faktor risiko penyakit serius kayak stroke dan demensia. Jadi gimana bro, biar otak lo aman? Kalau bisa, hindari tempat terlalu bising dalam waktu lama. Pakai earplug atau noise cancelling headphone kalau kerja di tempat rame. Luangin waktu buat detox kebisingan, kayak jalan pagi di taman, atau sekedar duduk di tempat sepi tanpa musik. Malam hari, pastikan ruangan tidur tenang biar otak bisa recovery maksimal. Gue punya kenalan yang rumahnya deket banget sama jalan raya. Tiap hari kebangun karena suara truk lewat. Awalnya dia kira cuma bikin susah tidur, tapi lama-lama jadi gampang lupa, gampang emosi, dan susah fokus kerja. Begitu dia pindah ke tempat yang lebih tenang, katanya mood langsung naik, dan otaknya berasa lebih jernih. Jadi bro, jangan anggap remeh kebisingan. Otak lo butuh ketenangan buat tetap tajam. Sekarang kita lanjut ke kebiasaan buruk nomor 8. Bro, kebiasaan buruk nomor 8 ini udah jelas banget bahaya, tapi masih banyak orang cuek, yaitu alkohol dan rokok. Dua hal yang kelihatannya teman nongkrong, tapi sebenarnya musuh besar otak lo. Efek alkohol ke otak. Alkohol kalau dikonsumsi berlebihan bisa bikin neurodegenerasi alias kerusakan sel-sel otak. Bagian otak yang paling kena adalah cerebellum, pengatur keseimbangan dan koordinasi, dan prefrontal cortex, pengatur logika dan keputusan. Alkohol juga menghambat produksi neurotransmitter GABA dan glutamate, bikin otak lo lebih lambat proses informasi. Minum jangka panjang bisa nyebabin Wernicke-Korsakoff syndrome,
Penyakit otak serius akibat defisiensi vitamin B1 yang sering dialami pecandu alkohol. Efek rokok ke otak. Sekarang rokok, bro. Kandungan nikotin emang kasih efek dopamin boost sesaat, bikin lo ngerasa lebih rileks. Tapi itu jebakan. Karena nikotin bikin lo kecanduan. Otak lo jadi rewired, susah fokus tanpa rokok. Zat kimia lain kayak karbon monoksida dan tar ngurangin suplai oksigen ke otak. Sel-sel otak gampang rusak. Merokok dalam jangka panjang meningkatkan risiko stroke iskemik, penyumbatan pembuluh darah otak, dan Alzheimer's disease. Solusi praktis. Kalau lo udah terbiasa, gue ngerti bro, berat buat langsung berhenti. Tapi coba langkah kecil. Ganti kebiasaan minum dengan minuman sehat, kayak infused water atau jus buah. Kalau ngerasa pengen ngerokok, alihkan ke olahraga ringan atau ngemil sehat. Cari komunitas atau konseling karena studi nunjukin tingkat sukses berhenti lebih tinggi kalau ada support system. Ingat bahkan 2 minggu setelah berhenti rokok, aliran darah ke otak udah meningkat signifikan dan fungsi kognitif bisa membaik. Gue pernah ngobrol sama seorang ayah, dia ngerokok udah 15 tahun. Dia bilang sering lupa hal kecil, kayak naruh kunci atau dompet. Setelah dia berhenti ngerokok dan ngurangin minum, katanya dalam beberapa bulan aja daya ingatnya balik. Tubuhnya lebih fit, dan yang paling penting dia bisa jadi contoh bagus buat anaknya. Jadi bro, jangan biarin kebiasaan ini pelan-pelan ngegrogoti otak lo. Sekarang kita lanjut ke kebiasaan buruk nomor 9. Bro, kebiasaan buruk nomor 9 ini sering banget disepelein, padahal efeknya ngeri buat otak. Yaitu konsumsi gula berlebihan. Kedengarannya manis, tapi sebenarnya racun buat otak lo. Efek buruk gula ke otak. Jadi gini bro, gula alias glukosa itu bahan bakar utama otak. Tapi kalau kebanyakan, efeknya malah kebalik. Gula berlebih bisa bikin insulin resistance di otak. Akibatnya sel-sel otak lo susah nyerap energi, mirip kayak kondisi diabetes tipe 2. Tingkat gula tinggi kronis bisa mempercepat neuroinflammation alias peradangan otak. Studi juga nunjukin terlalu banyak gula bisa mengecilkan ukuran hipokampus, bagian otak yang penting buat memori dan belajar. Dan yang lebih parah, beberapa ilmuwan nyebut Alzheimer sebagai diabetes tipe 3 karena hubungannya kuat banget sama gula berlebih. Bayangin otak lo kayak mesin mobil bro. Gula itu bensin. Kalau pas, mesinnya jalan mulus. Tapi kalau lo tuang bensin kebanyakan sampai luber, yang ada malah ngerusak mesin. Nah, itu yang terjadi kalau lo kebanyakan konsumsi gula. Solusi praktis. Gue tahu bro, gula tuh ada di mana-mana. Kopi sachet, minuman kekinian, sampai saus sambal. Jadi solusinya, kurangi minuman manis kemasan, ganti sama air putih atau teh tanpa gula. Biasain cek label nutrisi, biar lo tahu berapa gram gula yang lo konsumsi. Kalau pengen manis, pilih manis alami dari buah. Dan ingat, WHO nyaranin asupan gula tambahan maksimal sekitar 25 gram per hari. Itu kira-kira setara 6 sendok teh. Gue punya temen yang tiap hari minimal 2-3 gelas minuman boba. Awalnya dia ngerasa biasa aja, tapi makin lama gampang capek, susah konsentrasi, dan gampang bad mood. Begitu dia stop minuman manis dan ganti air putih plus buah, katanya otaknya lebih segar, nggak gampang loyo, dan kerjaan jadi lebih fokus. Jadi bro, jangan biarin gula manis ini jadi racun yang diam-diam merusak otak lo. Sekarang kita masuk ke kebiasaan buruk yang terakhir, nomor 10. Dan bro, kebiasaan buruk terakhir yang sering banget bikin otak lo makin tumpul tanpa lo sadar adalah kurang tantangan otak. Efek ke otak. Serius bro, otak itu kayak otot. Kalau jarang dipakai, jarang dilatih, lama-lama jadi lemah. Dalam ilmu neuroscience ada istilah neuroplasticity, yaitu kemampuan otak buat adaptasi dan bikin koneksi baru. Nah kalau lo stuck di rutinitas, nggak pernah belajar hal baru, neuroplasticity lo menurun. Akibatnya apa? Daya ingat melemah. Konsentrasi gampang buyar. Kreativitas mandek. Risiko penyakit neurodegeneratif kayak Alzheimer meningkat seiring usia. Bayangin lo punya pisau, kalau tiap hari dipakai motong sesuatu, terus diasah, dia bakal tajam terus. Tapi kalau cuma ditaruh di laci, lama-lama berkarat. Otak lo juga gitu bro, harus diasah biar tetap tajam. Solusi praktis. Solusinya simple bro.
Kasih otak lu tantangan. Coba belajar skill baru, entah main gitar, bahasa asing, atau coding. Baca buku atau artikel yang di luar bidang lo. Main game strategi atau puzzle yang bikin mikir. Ganti jalur pulang kerja sesekali, sekadar bikin otak adaptasi dengan hal baru. Penelitian nunjukin, aktivitas yang melibatkan cognitive challenge bisa bikin hipokampus, bagian otak yang ngatur memori, tetap sehat. Gue punya om yang udah pensiun. Awalnya dia tiap hari cuma nonton TV dan tidur siang. Pelan-pelan memorinya makin drop, gampang lupa hal kecil. Tapi waktu dia mulai aktif ikut kursus bahasa Inggris online dan rutin main catur sama temennya, kelihatan banget energinya balik lagi. Lebih ceria, lebih fokus. Jadi bro, jangan biarin otak lo berkarat cuman karena rutinitas. Tantang terus otak lo biar tetap tajam, kreatif, dan siap hadapi masa depan. Kalau lo ngerasa ada salah satunya yang masih lo lakukan, coba perlahan perbaiki dari sekarang. Ingat, otak lo itu aset paling berharga buat masa depan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke temen lo yang butuh, dan subscribe biar nggak ketinggalan video motivasi dan edukasi lainnya. Gue pamit dulu bro, keep strong, keep focus, dan jangan lupa, jaga otak lo biar tetap tajam. Sampai ketemu di video berikutnya.